itu maksud ayat itu. Tidak ada. Yesus ngomong perangi Islam. Nah, di sini kau kan terbukti kan kau berdusta, kau terkutuk. Nah, silakan. Baik, saya tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acang, kau masih hidup, Acang. Cuma kau masih hidup. Nanti kalau ada saya pasti kepanasan Islam ini pasti. Acang, Juma, apakah kamu sudah sunat atau masih pakai helm, Acang? Juma, apakah Nabimu disunat atau masih pakai helm? Coba kau jawab. Acang, apakah otakmu sudah berfungsi atau masih kaku kayak dulu, Acang? Juma, kenapa kau tidak jawab Nabimu disunat atau tidak? Acang Wijaya, manusia laki-laki separuh kawin. Cuma si mulut moncong mulai menghujat. Acang, laki-laki palsu yang datang Cuma dari planet Mars turun ke dunia. Cuma Allahmu laki-laki bagaimana? Acang, antikristus yang bukan pengikut Yesus, ngaku-ngaku pengikut Yesus. Itulah Juma memutarbalikkan Injil terkutuk. Itulah Acang, manusia jadi-jadian, siang jadi sari puding, kalau malam jadi sari ayu. Inilah Juma si moncong terkutuk memutarbalikkan Injil. Gimana, Siapa? Cang? Apa kabar, Cang? Alhamdulillah baik selalu. Masya Allah. Bisanya Ya, diskusi saya mau baik-baik, bahasa Arab ya. Acang. Jadi bukan itu ya. Bisanya diskusi baik-baik, nggak kayak dulu kayak kesurupan kau, kayak Loh. bebek kesurupan. Bisa. Nah, bisa nggak kau moncong kau kalau kau saya jelaskan kau bisa diem? Ayo. Lu pakai gaya lu aja Juma. Kau ini kan Acang anak buah Wijaya. saya. Udahnya kamu Udah, jangan sehat. kepanasan. Mau bahas apa? Ayo. Kita Andi, bahas. ini Juma ini ketakutan ini. Kita ngomong dia ketakutan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. izin Bang Darus, Muslim ya Bang Darus ya. Insyaallah. Allahu Oh, ya. Akbar. Di mute dulu Bang, di mute dulu. Acang, kita bahas Juma. apa, Acang? Ya tadi Matius 10:34 tadi. Oh ya, Katanya udah Yesus lanjut. katanya ngajarin kebencian sama Islam. Nah, tadi si Fandi ambil ayat itu Juma. Aku datang katanya bukan membawa damai, tapi membawa pedang. Nah, dia nggak tahu ayatnya. Saya bilang itu Matius 10:34. Nah, rupanya dia memutarbalikkan Injil. Ya, Galatia 1:8 itu terkutuk gitu ya. Kenapa? Dalam 2 Petrus 1:20 ya, bahwa Injil tidak boleh ditafsir menurut kehendaknya sendiri. Ini seperti Islam seperti Juma termasuk. Jadi kalian tuh apa? Terkutuk gitu Juma. Silakan Mas. Ya. Oke, baik. Islam itu kok Islam pula. Kristen agama kasih. Tapi kenapa simbolnya salib? Kalau kasih kenapa simbolnya salib? Salib itu kan lambang penganiayaan, lambang pembunuhan, lambang tersadis yang pernah ada di atas muka bumi. Pembunuhan terhadap dewa. Dewa Yesus dibunuh demi untuk dosa-dosa pengikut penyembah Zeus, Hercules, Roma Yunani. Itu gimana itu ceritanya? Kenapa bisa kalau agama Kristen ini agama kasih, kenapa simbolnya itu justru salib yang merupakan tempat pembunuhan terhadap dewa Yesus? Coba Anda jawab, silakan. Juma diam ya. Juma bisa diam nggak Juma? Oke? Diam kok, diam. Ya. Nah, ini saya selesaiin dulu biar poinnya dapet ya. Ya. Oke ya. Di Galatia 3 ayat 13 Galatia itu terkutuklah orang yang mati di kayu salib ya. Ya. Tadi kau bilang dewa. Di sini berarti kau ya kurang wawasan. Itu kan Yesus mati dalam keadaannya sebagai manusia. Filipi 2 ayat 8 ya. Yesus itu ya waktu mau disalibkan itu tidak ada kesalahan sekalipun. Ya tidak ditemukan.
Makanya Pontius Pilatus apa? Dia mencuci tangan. Diserahkan kepada ahli Farisi dan Taurat. Katanya dosa ini yang kalian tanggung. Seperti itu ya. Nah, kasih lambang salib. Ya betul. Karena kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa? Dia memberikan anaknya, yaitu Sang Firman. Ya, Yesus adalah Sang Firman, bukan Allah jadi manusia yang kebanyakan umat Islam nuduh seperti itu. Ya maklum lah ya, cuma copot-copot ayat ya begitu. Jadi begini, Yesus turun ke firman-Nya menjadi manusia, udah dinubuatkan kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya. Nah ya, ini sangat penting, kebangkitannya itu disaksikan. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8. Yesus mati ya, terus dia bangkit, menampakkan diri kepada Kefas, 12 muridnya, lalu kepada 500 saudara-saudaranya. Ini tertulis saksi loh. Dan terakhir kepada Paulus. Nah, Kristen adalah ajaran kasih, jelas. Apa yang Yesus ngomong? Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Nah, makanya saya bilang, mengapa ya saya pribadi mengikuti ajaran kasih itu, dan sebagai juru selamat melalui Yesus. Yesus itu dari surga Sang Firman turun ke bumi. Yohanes 6 ayat 38. Dan dia kembali ke tatanya lagi. Yesus mengalahkan maut, kematian, mengalahkan dosa melalui apa? Korbannya di kayu salib. Karena darahnya apa? Suci ya. Tanpa penumpahan darah tidak ada penghapusan dosa dalam Ibrani 9 ayat 22. Makanya Yesus mengalahkan dosa, mengalahkan iblis, mengalahkan kematian, dan dia kembali lagi ke tatanya. Sesuai dalam Al-Quran juga jelas ya, Isa katanya bersama dengan Allah, seperti itu. Silakan Juma. Oke, baik. Yang pertama, ketika Anda mengatakan Dewa Yesus nusul ke bumi, kan ya. Sedangkan ketika berbicara kedatangan Dewa Yesus di dalam Bible, Dewa Yesus itu datang untuk mengajak Bani Israel konon kembali kepada hukum Torah. Nah, setelah Dewa Yesus ini diimani oleh orang Kristen, dibunuh, menebus dosa, sayangnya Nabi Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu tidak pernah mengajarkan itu. Nabi Yesus ketika dia datang kemudian ke tengah-tengah muridnya, Nabi Yesus itu mengajarkan bahwa akan datang kemudian Dewa Yesus, nyamar-nyamar sebagai Yesus. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi Anda harus belajar membedakan antara Nabi Yesus dengan Dewa Yesus. Kalau Nabi Yesus itu yang mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel, yang datang hanya untuk Bani Israel tok. Sedangkan Dewa Yesus yang datang kepada Paulus, yang hanya datang berupa cahaya dan suara saja. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu Dewa Yesus. Itu Dewa Yesus. Kalau Nabi Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi mulai sekarang kamu harus belajar bedakan antara Nabi Yesus dan Dewa Yesus. Nah sekarang gini, ketika Anda mengatakan bahwa Kristen itu agama kasih, berdasarkan pengakuan Nabi Yesus di dalam Matius 22 nomor 34. Ya, di situ sangat jelas dikatakan bahwa kasih itu adalah hal yang termaktub di dalam kurikulum pengajaran Nabi Musa alaihi salam, tertuang di dalam Matius 22:38 sampai 40 malah. Kasihilah Tuhanmu 37 dengan akal budimu. Itulah hukum yang pertama 38. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Itu hukum yang kedua. Lalu yang 40 yang mengatakan pada kedua hukum inilah yaitu kasih, tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Seluruh hukum Taurat itu tergantung kepada kasih. Kasih tergantung kepada hukum Taurat. Sedangkan Nabi Paulus
mengajarkan bahwa Dewa Yesus itu mati. Dewa Yesus mati untuk menebus dosa-dosa Romawi Yunani, penyembah pagan. Nabi Yesus mengatakan, di dalam hukum Taurat inilah terkumpul tergantung seluruh ajaran kasih. Kasih kepada Bapa, kasih kepada manusia. Itu ajaran Nabi Yesus. Tapi ajaran Paulus mengatakan bahwa Dewa Yesus mati untuk membatalkan semua hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya. Coba Anda baca di dalam surat Nabi Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Tuh, jelas tuh. Jelas. Jelas kan? Berarti menurut Nabi Paulus, dengan matinya Dewa Yesus di atas tiang salib, Dewa Yesus telah menghapuskan segala hukum Taurat. Berarti Dewa Yesus telah menghapuskan apa yang dihapuskan oleh Dewa Yesus? Hukum Taurat. Apa rangkaian hukum Taurat? Kasih. Makanya agama Kristen itu berpencar ke seluruh dunia melalui penjajahan. Jadi agama Kristen menyebar ke seluruh penjuru bumi dengan cara menumpangi penjajahan. Jadi Anda harus membedakan antara ajaran Nabi Yesus yang kasih dan ajaran Dewa Yesus yang sudah mati untuk orang-orang Roma, Yunani dan pengikutnya seperti Acang. Gitu, Cang. Jadi salib itu bukan simbol kasih. Salib itu, salib adalah simbol pembunuhan terhadap Dewa Yesus. Demikian. Baik ya. Nah, lagi-lagi ini kan memutarbalikkan Injil kan terkutuk. Sudah jelas-jelas. Jadi gini ya, nggak ada dewa-dewa Yesus ya. Yang ada firman menjadi manusia. Nah ini lagi si Juma ini kan berdusta ini. Ya mungkin karena kemoncongannya itu kali ya, saya ngomong Dewa Yesus ya. Saya nggak ada ngomong kayak gitu ya Juma ya. Jadi janganlah kau tukang fitnah-fitnah ya gitu. Nah, saya bilang justru karena kasih Tuhan itu ya, God is love. 1 Yohanes 4 ayat 7. Allah itu adalah kasih. Bukan Allah itu adalah penggal kepala. Ya, ketemu kafir penggal, bukan seperti itu Allah saya. Jadi maaf ya, sangat berbeda jauh gitu ya. Nah, tadi kau ngomong Yesus hanya untuk Bani Israel. Oke, itu awalnya. Tapi faktanya sejarah apa? Ya, banyak bangsa Israel yang menolak Yesus. Makanya Injil sampai ke bangsa-bangsa. Injil Juma ya. Di mana ayatnya? Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuh, Tritunggal ini ya. Tuh ya, Tritunggal. Nah, makanya Juma, jangan kau cuma copot-copot ayat ya. Loncat sana, loncat sini, cocokmologi. Nah, ya. Nah, ini saya tanggapin tentang Taurat yang kau bilang di Efesus 2 ayat 15 ya. Katanya Paulus membatalkan hukum Taurat ya. Tapi apa? Ini menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru, yaitu apa? Manusia Kristus, yaitu karena kasihnya. Kalau dalam Taurat ya Juma ya, jangan membunuh, jangan berzina. Itu kan hukum pembalasan. Masa kau nggak tahu begitu Juma? Seperti itu dalam Al-Quran kamu itu, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu kan hukum pembalasan. Tapi Yesus ajarkan tuh, yang tadi kau ucapkan tuh, Matius 22, 36-40 Juma. Ya, saya lengkapin biar kau lebih jelas. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Nah ini nih, kita nih, diperintahkan loh. Yang kedua apa? Kasihlah sesamamu. Seperti apa? Engkau mengasihi dirimu sendiri. Seperti itu. Jadi sepenuh hati. Ya, Juma ya. Tulus. Nah ini poinnya paling penting ya, kasih di atas Taurat. Kenapa? Kalau saya mengasihi Juma ya, saya nggak akan membenci kamu Juma ya. Tapi kalau dalam Taurat ya, kau benci ya balas benci.
Kalau bunuh balas bunuh seperti itu. Karena dalam saya ada kasih ya. Misalnya saya nggak mungkin berzina dengan teman punya istri karena kasih, nggak mungkin. Itu makna ayat itu. Makanya saya bilang kasihan banget deh ya. Saya bilang kan dalam 2 Petrus 20 bahwa Injil itu tidak boleh ditafsir menurut kehendaknya sendiri. Nah, Juma ini memutarbalikkan Injil. Galatia 1:8. Terkutuklah kau Juma. Kasihan deh lo. Silakan Juma. Ya, Emang nggak perlu panjang-panjang ngomongnya. Yuk. Jadi mau seperti apapun ucapan saudara, Nabi Yesus mengatakan kasih itu terkumpul, tersimpul di dalam Taurat dan kitab para nabi. Sementara Nabi Paulusnya Kristen mengatakan di suratnya di Efesus 2 nomor 15, hukum Taurat itu sudah batal beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti kasih sudah tak ada lagi. Kenapa kasih tak ada lagi? Karena Taurat sudah dibatalkan. Dengan cara apa Taurat itu dibatalkan? Dengan diimani Dewa Yesus mati digantung terkutuk di atas pohon. Makanya implementasi pembuktian fenomena fakta real di lapangan, mana agama kasih itu? Mana agama Kristen, agama kasih itu? Mana? Apa yang kasih kita lihat di Kristen? Tengok aja STT Nias atau STT Sekolah Tinggi Teologi yang lain. Apa? Kasih itu kasih. Itu kasih. Kurikulumnya hanya kebencian. Kurikulumnya hanya penistaan. Itu kasih. Kasih apa? Kasih kampret. Makanya saya katakan bahwasanya kasih yang diajarkan Nabi Yesus di dalam Matius 22 itu semuanya terkumpul di dalam Taurat. Dan Taurat menurut Nabi Paulus itu sudah batal. Dengan kata lain kasih itu batal. Makanya Kristen menyebar sampai ke Indonesia, menumpang di atas penjajahan. Kristen menyebar ke Nusantara, ke pelosok bumi dengan apa? Politik, rempah-rempah dan seterusnya. Itu. Jadi tak ada kasih di Kristen. Itu mana ajaran kasih itu? Tak ada ajaran kasih. Nabi Yesus mengajarkan dirinya hanya untuk kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu diterangkan di dalam kitab Anda sendiri. Matius 15 nomor 24. Aku Yesus, Nabi Yesus, diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Sedangkan yang memerintahkan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah itu adalah Dewa Yesus. Itu Dewa Yesus. Beda Dewa Yesus, beda Nabi Yesus. Yang datang kepada Paulus itu bukan Nabi Yesus. Nabi Yesus itu manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu roh, cahaya, suara. Akulah Yesus yang kau aniaya acang. Tuh, itu bukan Nabi Yesus itu. Itu Dewa Yesus yang datang di Pulau Patmos. Akulah Yesus tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang acang. Itu bukan Nabi Yesus. Karena yang datang kepada penulis wahyu di Pulau Patmos itu bukan manusia. Itu makhluk halus, cuman suara. Nah itulah yang kamu sembah hari ini, Dewa Yesus. Bedakan dengan Nabi Yesus. Nabi Yesus itu utusan murni, mutlak. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Makanya Nabi Yesus ketika dia berpesan di dalam Matius 10 nomor 5, nomor 6, apa kata Nabi Yesus? Catatan Matiusnya menyatakan apa? Nabi Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, agar ke-12 muridnya jangan ke bangsa lain. Tapi Nabi Yesus berpesan dan berkata, pergilah ke bangsa Israel saja. Itu
Jadi Nabi Yesus itu ajarannya cakupannya kecil, hanya untuk domba yang hilang dari umat Israel. Sedangkan yang kau tuhankan itu adalah siapa? Hah? Dewa Yesus. Dewa Yesus. Ini hadiah buat Acang. Kau buka Bible, kau lihat di situ di Kisah Para Pewarta 1 nomor 11. Apa kata Kisah Pewarta tersebut? Malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya, sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Yesus terangkat ke langit dengan jasadnya, dengan tubuhnya. Berarti kedua kalinya nanti ketika datang dengan tubuhnya. Sedangkan yang datang kepada Nabi Paulus dan juga kepada Nabi yang menulis di Pulau Patmos, itu hanya datang berupa suara saja, makhluk halus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa? Itu bukan daging. Yesus daging, dia manusia. Di dunia manusia, di atas langit manusia, turun kembali kedua kalinya untuk sebagai manusia. Tak pernah Nabi Yesus itu berubah. Tak pernah. Dia tetap manusia. Sedangkan yang datang di kitab saudara, di Nabi Paulus, itu hanya suara saja dan cahaya. Ingat, Nabi Yesus berkata di dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Ngeri, Acang, ngeri. Jadi yang kau sembah itu adalah Dewa Yesus, bukan Nabi Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Silakan Anda renungkan. Baik ya, baik, terima kasih. Baik, apa lagi-lagi Juma ini memutarbalikkan Injil, terkutuk kata Galatia 1 ayat 8 ya. Karena saya memegang ajaran rasul-rasul, bukan ajaran Juma atau ajaran Zakir Naik, tidak ada ya. Karena kenapa? Ajaran rasul-rasul itu pondasinya mereka murid Yesus, saksi mata langsung. Yesus mati, bangkit, kata Juma terangkat. Itu dalam tubuh kemuliaan Juma, bukan tepat seperti tubuh lu Juma. Di sinilah kebotolannya ya, makanya saya bilang kasihan gitu. Karena dalam Yeremia 4:22, sungguh bodoh dan tolol. Nah, umat yang tidak mengenal aku. Karena apa? Mereka tidak mempunyai pengertian. Nah, jadi botol tuh kasihan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya ngomong lagi. Yesus ajarkan kasih. Ini lebih ya nilainya di atas Taurat. Roma 3:31. Kami tidak membatalkan tapi meneguhkannya. Makanya dalam Efesus 2:15. Menjadi manusia baru, yaitu Pak manusia Kristus yang dipenuhi kasih Tuhan. Ya Juma ya, dipenuhi kasihnya. Tadi saya spontan loh, saya sama Juma nggak ada rasa kebencian, ya. Tidak boleh. Yesus jelas ya, ajarkan ya, kasihi musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Ya Juma ya, itu saya lakukan. Tidak ada kemunafikan, ya, tidak ada kemunafikan. Tapi masih saya bilang kalau yang masih debat-debat, kalau sopan-sopan saya sopan. Tapi kalau kalian menghujat Tuhan saya habisi juga gitu loh. Seperti itu. Nah jadi yang namanya kasih itu tuh kasih itu Allah itu sendiri yang ngajarin. Ya Yesus itu udah sang firman. Tadi kau bilang yang muncul kepada Yohanes di Patmos itu adalah makhluk halus. Juma, buka Quran kamu Juma. Surat Al-Qasas 28:30. Itu Allah ngomong loh di balik pohon. Hei Musa, ini aku. Apakah itu makhluk halus? Ya. Jadi tolong dipikir Juma, pakai otak kau. Ya. Ini Allah sama Musa loh, ada hubungannya loh, ya. Apakah itu makhluk halus kau bilang? Nah, coba Juma tolong jawab dulu Juma. Ini makhluk halus atau tidak? Silakan Juma. Saya emang nggak mau panjang-panjang lebar, simpel aja. Silakan Juma. Baik, Al-Quranul Karim menjelaskan kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara' hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi isni ma yasha innahu aliyyun hakim. Tidak patut bagi manusia, nabi kah dia, rasul kah dia,
bahwa pencipta langit dan bumi itu akan berbicara langsung kepadanya, kecuali melalui perantaran wahyu dari belakang tabir dengan mengutus utusan malaikat, lalu kan dengan izinnya kepada mereka. Jadi tak ada manusia itu berbicara langsung dengan Allah, tak ada. Makanya Nabi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37, tidak ada orang yang pernah mendengarkan suara Bapa Sang Tuhan. Ila Abraham, ila Isa, ila Yakub. Nabi Musa pun mengatakan itu, Keluaran 33 nomor 20. Tak ada orang bisa mendengar, mati orang itu. Jadi yang datang kemudian kepada Nabi Musa itu adalah pernyataan Allah, penglihatan Nabi Musa. Allah menyatakan diri melalui perantaraan tabir. Seibarat saya berbicara kepada Acang itu melalui HP, tanpa melalui perantara. Saya langsung yang berbicara dengan Acang. Acang tidak mendengar rekaman, tapi saya langsung berbicara dengan Acang melalui perantaraan HP. Bukan berarti HP itu adalah Bang Suma. Begitulah Allah ketika berbicara kepada Nabi Musa. Tapi orang yang tak berakal, penyembah dewa Yesus, pasti menganggap itu adalah Tuhan yang datang dalam bentuk suara. Itu namanya stupid. Nah, kemudian ketika Anda berbicara mengenai Galatia 1 nomor 8, Nabi Paulus mengajarkan, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, pantas aja Paulus mengutuk Yesus. Kenapa Paulus ini kemudian mengatakan bahwa dewa Yesus atau Nabi Yesus ini terkutuk di atas pohon sesuai dengan suratnya di Galatia 3 nomor 13. Kenapa 7 kali? Kenapa? Udah jangan bahas orang lagi ke sini. Karena Yesus memberitakan Injil Allah. Nabi Yesus tidak memberitakan Injil Paulus. Paman, Nabi Yesus mengajarkan Injil Allah. Markus 1 nomor 14. Yesus bersama dengan Filipus ke Galilea setelah Yohanes Pembaptis ditangkap. Yesus memberitakan Injil Allah, bukan Injil Paulus. Jadi Injil Nabi Yesus dan Injil Nabi Paulus itu beda. Beda antara Injil Nabi Paulus dan Injil Nabi Yesus. Beda. Injil Nabi Paulus disebut Roma, Galatia, Filipi, apalagi Efesus, apalagi Tesalonika, apalagi Filemon dan seterusnya. Itu Injilnya Nabi Paulus. Sedangkan Injilnya Nabi Yesus adalah segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka tahu dengan benar-benar dan mereka percaya dengan benar bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Injil Yesus cakupannya adalah Yesus utusan, Yesus utusan, Yesus utusan, Yesus utusan, Yesus utusan. Sedangkan cakupan daripada Injil Nabi Paulus adalah Dewa Bapa turun ke bumi, menjadi manusia, jadi dewa Yesus, mati dibunuh Romawi, bangkit untuk menjadi dewa bagi orang-orang Kristen. Roma 14 nomor 9. Ya, jadi saudara Acang, Anda harus membedakan Acang antara dewa Yesus dan Nabi Yesus. Kalian Kristen harus berani untuk mengungkap kebenaran itu. Bedakan antara Nabi Yesus dan Dewa Yesus yang kalian sembah. Demikian. Oke, terima kasih. Bang Trendi, Lagi-lagi. Bang Trendi, bentar Ya. Bang Acang. Amoy, monitor Amoy ini ada masalah pribadi kayaknya ini. Sering kali naik marah-marah. Lah, kenapa tidak? Dengar dulu, Adikku Bu. kalian sesatkan. Iya, Ya, nanti kita saya gini tegaskan, aja. kalian sesatkan. Siapa adikmu? Gini aja Amoy, sebentar dulu. Siapa Bang. adikmu disesatkan? Siapa adikmu sesatkan? Adikmu siapa? Kau Ya, apa karena kan kali ini? dalam Quran Allah itu penyesat, Mbak. Makanya Di mana adiknya? Siapa adiknya? Kalian Si sesatkan Acang adikmu. adikku. Sampai Gimana umurmu? Acang aja sudah 82 tahun. Acang adikmu. Kau 100 perampung usiamu, Nggak Amoy. manusia kalian ini. Hah? Udah Juma, kau sama saya aja Juma. Stop Juma. Iya, ini kakakmu usia berapa? Kau aja 82 tahun. Dia berapa usianya? Si Amoy. Adikku kalian sesatkan. Siapa Anda dan adikmu? keluarga kalian kami gitu gimana? Ajarkan ajaran kasih tahu kalian. Siapa adikmu, Hah? Dek? Siapa adikmu?
Yoga. Nggak Oh, manusia adekmu kalian. yoga. Yoga sekarang sudah tidak menyembah Dewa Yesus. Sekarang yoga menyembah Sampai Tuhannya mati Nabi nggak Yesus. terima aku, tau kau? Nggak terima. Ya urusanmu, EGP emang gue pikirin. Gara-gara kalian nggak bisa ini. Lapor Kamu nggak kalian. boleh memaksa seseorang untuk memeluk agama apapun, itu haknya dia. Kalau dia sudah tidak mau lagi menyembah Dewa Yesus, ngapain kau ngamuk? Ku lapor kalian. Ku lapor. Lapor sama Paulus, kalian kau lapor. Amoy, kalau Sama bisa panggil Paulus. pendetanya ke sini ya, panggil pendetanya 3 orang, 5 orang. Pendetamu kau suruh Ini datang saya sini. aja, ini saya bukan pendeta. Diam dulu Bang Pendetamu kau Acang. suruh datang sini. Ya kalau 5 orang. Acang ini bukan pendeta, dia penjual kacang di terminal. Udah tahu pun aku. Kalau Kalau kau penjual Amoy moncong. keberatan adekmu Seandainya sudah meninggalkan keluarga kalian penyembahan saya gitu terhadap kan, Dewa gimana Yesus perasaan kalian, ha? menuju kepada sembahan Gimana Tuhannya perasaan kalian? Nabi Ajaran Yesus, kami, jangan kau ajaran nangis di kasih, sini tau deh. kalian. Ya kalian Jangan kau nangis, sesatkan deh. keluarga kami. Memang dosa kalian. Sama nggak ada manusia kalian. Kau yang menyesatkan keluargamu sendiri. Kau ajari dia menyembah Dewa Yesus. Sedangkan Nabi Yesus itu menyembah kepada Allah. Kau yang sesat, tau kau? Kamu yang sesat. Ngapain kau suruh orang nyembah dewa? Andai kan keluargamu begitu kan gimana perasaanmu, ha? Keluargamu gimana? Manusia kau. Gimana? Kau hentikan dulu Bibelmu itu menyebut nama Allah. Kau tutup semua sekolah STT itu yang menghina Islam. Baru kau nangis di sini. Oh, Manusia kau, tau? oh, mama. Kau hentikan dulu sekolah-sekolah teologi Andai itu. kan keluargamu begitu kan gimana? Ya, Kenapa ku buat keluargamu? keluarga Kenapa? kau Kenapa umpamanya, keluargamu? Ya. Ku buat Keluargamu keluarga kau kenapa, umpamanya Dek? masuk ke agamaku gimana perasaan? Lo biasa aja pun. Banyak kok yang kalian tipu-tipu sampai mereka masuk Kristen. Banyak yang kalian tipu. Banyak. Baru-baru saya selamatkan dihamili di Samosir. Kamu nggak lihat? Udahlah, hentikanlah kalian seperti ini. Ya, hentikanlah. Giliran kau ketabok. Hei, umat Islam dihamili di Samosir. Kami datang menghabiskan uang banyak untuk menyelamatkan dia setelah dimurtadkan. Paham kau, Dek? Hah? Yoga itu bukan orang gila. Dia justru waras sampai dia meninggalkan Kau yang penyembahan gila, terhadap emang dewa. gila kau, tau kau? Emang gila kau. Gara-gara Apa yang kau gila gila? adekku. Hei, Markus 5 Gara-gara kau Markus gila 5 kau baca. adekku. Markus 5 Ya, kau baca. gila Markus adekku 5 kau buat baca. tau kau. Orang gila yang menyembah Yesus. Paham kau? Markus 5 kau baca. Baca nomor 1 sampai nomor 20. Di situ hanya orang gila yang menyembah Yesus. Paham kau? Pendetamu suruh sini, biar ku ajarin. Pendetamu suruh naik sini. Jangan ngajarin orang nyembah dewa. Suruh naik sini. Amoy, panggil pendetanya ke sini. Kalau bisa 5 orang ya, 5 orang sekaligus naik ya. Datang-datang Oh, nangis. sesat kalian, sesat Sesat kalian. kalian. Yang sesat itu yang nyembah dewa. Sesat pula. Ah, nangis.